Video ini berjudul Pengetahuan Metafisika Spiritual. Dapat dijelaskan di sini, kalau para ilmuwan itu menemukan ilmu pengetahuan fisik, di mana yang ditemukannya itu adalah dalil-dalil atau rumus-rumus fisika, kimia, matematika, biologi, dan sebagainya di dunia nyata. Kemudian diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Maka berbeda dengan Tathagata Sakyamuni, sang guru agung, yang telah menemukan dan membabarkan pengetahuan metafisika spiritual kepada murid-muridnya untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup untuk mengganti penderitaan yang dialami oleh manusia dan makhluk lain menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam video ini saya akan menyampaikan secara sangat singkat inti dari pengetahuan metafisika dimaksud, dengan tujuan bisa dimengerti oleh orang awam. Penderitaan itu terjadi karena pada setiap fenomena, setiap saat mengalami perubahan. Jadi kebahagiaan indrawi itu tidak kekal. Dengan berjalannya waktu akan berubah kadarnya, bisa berubah menjadi penderitaan. Perubahan itulah yang menyebabkan penderitaan. Sekali lagi saya sampaikan, perubahan itu terjadi pada setiap fenomena atau terjadi pada setiap apapun yang ada, di mana di setiap detiknya bisa berubah sampai sekian miliar kali, bahkan lebih. Dan karena setiap saat terjadi perubahan, maka tidak ada sesuatu pun yang kekal, termasuk yang dikatakan sebagai nyawa, jiwa, atau roh. Itu pun tidak kekal, selalu mengalami perubahan, sehingga tidaklah kekal. Penderitaan itu terjadi utamanya adalah karena adanya kemelekatan atau adanya nafsu keinginan yang tidak ada henti-hentinya, nafsu keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Kebahagiaannya berubah karena perubahan itu terjadi pada segala sesuatu yang ada. Untuk meraih kebahagiaan yang sejati, caranya adalah dengan mengendalikan nafsu keinginan sedemikian rupa, yaitu mampu mengambil jalan tengah. Tidak gampang memang, karena memerlukan latihan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu secara tekun, sabar, bersemangat, dan berkelanjutan tanpa batas waktu dan batas kehidupan sampai berhasil. Jalan tengah dan latihan dengan cara-cara dan syarat-syarat tertentu itu dilakukan, gunanya adalah untuk menghancur leburkan kotoran batin, menjadi orang suci sempurna yang tidak mungkin lagi berbuat jahat atau berbuat dosa, yang artinya telah mencapai penerangan sempurna, merealisasi Nibbana. Nibbana adalah tujuan akhir dari setiap makhluk yang menjalani kehidupan, yaitu berhasil merealisasi kondisi padam, disebut parinibbana, yaitu meninggal dunia dalam kondisi batin yang suci sempurna, sehingga tidak akan terlahir kembali di alam manapun, karena kotoran batin atau nafsu keinginannya sebagai kesadaran penyebab terlahir kembali di suatu alam kehidupan seperti yang dialami sebelum-sebelumnya sudah berhasil dihancur leburkan. Kotoran batinnya sudah hancur lebur tanpa sisa. Nibbana adalah suatu kondisi yang tak berkondisi, adalah keadaan bahagia yang hakiki. Bahagianya seperti apa tidak bisa diceritakan, harus dialami sendiri. Kalau tadi dikatakan tanpa batas kehidupan, maka kehidupan ini memang tidak hanya sekali, melainkan banyak kali, hingga nyaris tak terbatas banyaknya. Dan hidup kita ini pun bukan yang pertama kali, tapi sudah yang kesekian kalinya, yang sudah tak terhitung banyak kalinya. Kehidupan kita yang pertama kali itu tidak diketahui kapan dan wujudnya seperti apa. Sebelum dunia ini ada, seperti yang sekarang ini, masih gelap gulita, makhluk-makhluk sebelum berevolusi menjadi manusia, wujudnya adalah berupa cahaya berkilauan yang melayang-layang
yang turun dari alam abasara ke alam dunia yang sedang berproses pembentukannya. Alam kehidupan itu jumlahnya digolongkan ke dalam 31 alam, yaitu 4 alam kemerosotan yang terdiri dari alam neraka, alam peta atau disebut juga alam setan, kemudian alam asura, dan alam binatang. 1 alam manusia, 6 alam dewa atau 6 alam surga, 16 alam kehidupan buat para makhluk Brahma yang masih berbentuk, dan 4 alam kehidupan buat para Brahma yang tanpa bentuk. Alam abasara termasuk alam kehidupan para Brahma yang masih berbentuk. Dari 31 alam kehidupan tersebut, yang menjadi favorit adalah alam dunia, alam kita ini, karena manusia memungkinkan merealisasi nibbana dalam waktu singkat. Karena umur makhluk atau kehidupan di alam yang lain itu sangat panjang sekali. Lagian hanya makhluk anagami saja yang hidup di alam Suddhavasa, kalau meninggal bisa langsung merealisasi nibbana. Alam Suddhavasa itu ada 5, yaitu 5 alam tertinggi dari 16 tingkat alam kehidupan buat para Brahma yang masih berbentuk. Sampai di sini mungkin timbul banyak pertanyaan. Untuk mengurangi pertanyaan tersebut, baiklah saya lanjutkan. Makhluk hidup pertama kali itu terlahir atau munculnya karena apa? Jawabnya adalah karena hukum alam. Karena hukum alamnya menentukan yang bersangkutan harus muncul atau harus terlahir untuk pertama kali. Alam semesta dan isinya, yaitu 31 alam itu ada karena hukum alamnya menentukan begitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa saya dan Anda harus ada? Mengapa kok tidak ada saja supaya tidak mengalami penderitaan? Jawabnya, semua harus ada tanpa kecuali, supaya adil. Jadi makhluk hidup itu jumlahnya tak terbatas, mencakup makhluk halus, kuman, binatang, manusia, dewa, hingga makhluk Brahma yang tanpa bentuk. Jumlahnya tak terbatas. Volume jagat raya ini juga tak terbatas. Kalau jagat raya ini ada batasnya, terus yang di luar batas itu wujudnya seperti apa? Sulit kan? Jagat raya atau alam semesta itu sebagaimana halnya lingkaran adalah tanpa awal dan tanpa akhir. Bagian-bagiannya yaitu bumi, tata surya, dan galaksi akan hancur atau kiamat, tapi akan terbentuk kembali dengan memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Nibbana apalagi, juga tanpa awal dan tanpa akhir, karena nibbana itu bukan alam, tidak berkondisi. Kalau tak berkondisi itu pasti kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Kita ini atau setiap individu kalau sudah berhasil merealisasi nibbana, tidak akan terlahir untuk yang pertama kalinya lagi. Gantian yang lain yang belum pernah terlahir untuk pertama kalinya. Mungkin sekarang ini kalau terlahir untuk yang pertama kalinya itu berupa makhluk yang sangat kecil sekali, lebih kecil dari kuman. Barangkali begitu ya. Kita tidak tahu dan tidak perlu mengetahui semuanya karena tidak memberi manfaat. Yang Maha Tahu itu Guru Agung, tapi beliau tidak memberitahu semua yang beliau ketahui kepada murid-muridnya, karena selain tidak bermanfaat, juga tidak mungkin manusia bisa memahaminya. Ibaratnya, beliau hanya mengajarkan sebanyak segenggam daun dari pengetahuan beliau yang sebanyak daun-daun yang ada di hutan luas. Mengapa demikian? Karena ilmu yang hanya segenggam daun tersebut sudah cukup buat manusia dan juga makhluk lain, contohnya dewa-dewa tertentu, untuk mampu merealisasi nibbana. Segenggam daun tersebut didokumentasikan ke dalam kitab-kitab suci Tipitaka yang volumenya sampai 3 lemari. Belum lagi kitab-kitab komentar dan subkomentarnya yang juga banyak. Demikianlah paparan yang sangat singkat dari pengetahuan metafisika spiritual dalam video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang mana selalu diupayakan
berisi pengetahuan yang baik dan menarik, dan berisi hiburan juga, sehingga selain bermanfaat, juga mengasihkan untuk ditonton. Akhirul kata, kiranya Anda semua berbahagia. Semoga. For the cultural and represents Indonesia's motto, my heritage, my pride, Durban, South Africa. Welcome to Indonesia's Cultural South Africa 2016. We have different cultures, we have different identities, we have different histories, we have different viewpoints, but we're here with a common goal, and that goal is to give dignity to the cultures of our people. Aren't we beautiful, Bagiti? When we celebrate ourselves, when we allow ourselves to be ourselves, we are so beautiful. A new movement that is sweeping South Africa, teaching young people about our culture, about our heritage, and helping them to chart a new way forward in their lives. My heritage, my pride. I call Africa energy. Unstoppable. Experiences like this in South Africa. How many of you want to see more things like this on television? Make some noise. Our finalists have been brought together from all 9 provinces, all corners of South Africa, to right here for an experience that they are never going to forget for the rest of their lives.